jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bertemu kembali dalam sapaan Gereja Kristus Ketapang. Dimanapun kita berada, biarlah kita boleh tetap sehat, sukacita, dan senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami untuk mengerti dan memahaminya, dan kami boleh memiliki kerelaan hati untuk taat melakukannya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 10 ayat 1 sampai ayat 15, tapi saya hanya membaca beberapa ayat saja. Ayat 1, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat 5-8, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma." Ayat yang ke-10, "Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya." Saya memberi tema kita hari ini, kita adalah duta Kristus. Arti duta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang diutus oleh pemerintah, raja, atau yayasan tertentu untuk melakukan tugas khusus. Akhir-akhir ini banyak terjadi viral pemilihan duta. Alasan ini adalah untuk menjaring generasi muda dari pelajar, dari artis, bahkan dari profesional untuk mengkampanyekan sesuatu hal. Misalnya duta wisata, duta lingkungan, duta anti korupsi, duta anti narkoba, dan banyak hal. Sadarkah kita bahwa kita juga adalah duta Kristus? Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, diceritakan di sini bagaimana Tuhan Yesus dalam ayat yang 1 memanggil ke-12 murid-Nya menjadi dutanya, menjadi saksinya untuk memberitakan Injil. Sebelum mereka diutus, maka mereka diberikan kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit. Lalu di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, bagaimana Tuhan Yesus mengutus mereka menjadi duta Injil, yaitu apa yang mereka lakukan. Di ayat yang ke-6 kita boleh melihat di sana, mereka harus pergi kepada domba yang hilang dari umat Israel. Pembatasan ini bersifat sementara, tetapi nanti kita melihat dalam Matius 28 dan juga Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bagaimana Tuhan Yesus mengutus murid untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Hal yang kedua, tugas mereka adalah ayat yang ke-7, memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Ayat yang ke-8, menyembuhkan orang sakit. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-10, bahwa Tuhan menyuruh mereka tidak membawa perbekalan. Kenapa? Karena Tuhan mau mengajar mereka untuk bergantung. Dan itu nyata mereka alami, pemeliharaan, pertolongan Tuhan itu nyata. Pesan rohani apa yang kita dapatkan hari ini? Yang pertama, ingatlah status kita sebagai duta Kristus. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kita adalah duta Kristus. Apa artinya duta Kristus? Kita akan melakukan, akan menyuarakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, seorang duta
akan melakukan apa yang dilakukan oleh yang mengutus. Dan tentu kita dipanggil oleh Tuhan Yesus, dan tentu kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Pekerjaan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia sudah tuntas Dia lakukan di kayu salib. Ia mati, Dia dikuburkan, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Tetapi Tuhan Yesus masih terus bekerja melalui kita sebagai dutanya di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus setia untuk terus memberitakan Injil, supaya tidak hanya kita yang diselamatkan, tetapi banyak orang lagi yang mendengar, melihat kesaksian hidup kita, dan mereka boleh datang kepada Tuhan Yesus. Marilah kita masing-masing mengingat panggilan kita sebagai duta Kristus di dunia ini, dan selama kesempatan itu ada, mari kita lakukan dengan setia dan meminta hikmat-Nya bagaimana kita menyampaikan Injil dan menghidupi Injil itu di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Siapakah kami, maka Engkau memanggil kami menjadi duta-Mu. Tapi kami juga minta ampun jika kami tidak setia untuk memberitakan Injil-Mu. Ampuni kami juga jika kehidupan kami menjadi batu sandungan bagi yang lainnya. Tapi hari ini terima kasih Tuhan kembali mengingatkan kami. Kami adalah duta Kristus, menghidupi Kristus di dalam hidup kami. Boleh berdoa bagi keselamatan orang lain dan memberitakan Injil, sehingga semakin banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk boleh setia dan berikan kami hikmat untuk memberitakannya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.